Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Pendem TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Shalawat salam tetap tercurah bagi baginda junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak akan pernah putus syafaatnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka salah satu hal penting yang patut kita bangun adalah membangun hubungan yang baik antar sesama muslim. Karena di dalam inti puasa tersebut adalah bagaimana kita menjadi orang yang sempurna, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu dan mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk di dalamnya menjalankan perintah-perintah yang oleh Allah telah ditetapkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan sebagai hal yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya, dan ibadah-ibadah sunnah yang mengikuti di dalamnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan antar sesama muslim di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada kesempurnaan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti daripada ayat tersebut kurang lebih, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sajakah orang-orang yang bertakwa? Di dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan kesempitan maupun di dalam kelapangan harta atau bendanya yang diinfakkan di jalan Allah. Wal kadhiminal ghaidha adalah orang-orang yang pandai menahan amarah ketika dia pantas untuk marah. Wal afina anin nas,
dan mereka orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mengajarkan kepada kita bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak harus menunggu kaya. Menginfakkan harta di jalan Allah adalah sesuai dengan kemampuan kita. Saya pernah punya pengalaman yang diceritakan oleh seorang kawan. Ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, seorang teman berkunjung kepada temannya. Wahai teman, tolong aku diberi pinjaman uang sebesar 600.000 untuk membelikan 3 setel baju untuk anakku yang berjumlah 3 orang. Tolong, aku tidak akan mempermasalahkan ketika aku berhari raya tanpa pakaian baru. Tetapi bagaimana perasaan anak-anakku yang masih kecil apabila di hari raya yang bergembira mereka tidak mempunyai pakaian yang baru. Seorang teman yang dicurhati menjawab, wahai teman, kalau uang segitu aku tidak ada pada saat ini. Tetapi aku ada uang separuhnya, yaitu 300.000. Sudikah Anda menerima? Dan ini tidak saya anggap sebagai hutang, tetapi ini saya ikhlaskan sebagai niat saya untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak kamu. Maka sang teman yang membutuhkan tadi merasa sangat berbahagia. Betapapun yang diberikan temannya adalah tidak sejumlah yang dia butuhkan, tetapi ketika yang separuh itu diikhlaskan, maka kebahagiaan orang yang membutuhkan itu jelas adalah sesuatu yang bermakna di dalam hidupnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, wal kadhiminal ghaidha, puasa ini membentuk jiwa yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia memang pantas untuk marah. Dan kemudian orang yang bertakwa selain menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, pun juga pandai menahan dirinya dari sifat amarah ketika dia bisa marah. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa di dalam hal ini adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu belum meminta maaf kepadanya. Inilah salah satu aspek dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Dengan 3 hal ini saja, kehidupan hubungan antar sesama muslim akan berjalan harmoni, karena ketika ada orang membutuhkan, kita mampu memberikan bantuan. Ketika orang lain menyinggung perasaan kita, kita tidak segera marah, walaupun kita pantas untuk marah. Ketika ada orang lain yang menyalahi kita dan menyakiti hati kita, yang semestinya kita punya hak untuk tidak memaafkan, tetapi kita meluaskan hati kita untuk memaafkan, maka disinilah adalah kunci kebahagiaan dalam hubungan antar sesama muslim akibat daripada pembelajaran-pembelajaran dalam bulan Ramadan ini melalui keagungan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu daripada yang disabdakan Rasulullah untuk memperbaiki hubungan antar sama muslim adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan dari seorang muslim adalah bagaimana dia ketika ia mampu menyelamatkan dirinya dan orang lain dari kejahatan lidahnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara
dari orang muslim. Ketika saudara ini merasa sakit, berarti kita ikut merasakan sakit. Maka ada perintah untuk menjenguk orang sakit dan menghiburnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dengan berpuasa ini kita mampu menghadirkan rasa simpati dan empati dalam diri kita untuk berbagi, baik berbagi secara material maupun berbagi maaf, berbagi nasihat, berbagi kata-kata yang dapat membantu orang lain yang di dalam kesulitannya. Kita mampu memberikan solusi dan kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu menjaga lidah kita, sehingga kita pun juga selamat daripada peluang untuk kita mendapatkan madharat daripada lisan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam kultum Ramadan yang berbahagia ini. Kiranya semoga yang sedikit ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita pada hari ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.